dapat aturan kan, dapat pencerahan atau apa namanya, Daerah mana abangku eh, tinggal? Sumatera Utara, Medan. Oh, kalau gitu ikut APII Sumut aja. Ntar APII Sumut siapa ya? Iya. APII Sumut. Coba cari akun APII Sumut. Tapi Sumut. Ya, nanti DM aja langsung. APII Sumut. Kalau Abang Faruk, AP. Bang Faruk coba naik ke roomnya Bang Faruk. Bang Faruk. Iya, Bang Faruk Sianipar. Oh, dia di Sumatera Utara ya. Yep. Nah, saya mualaf pun tahun 2008, cuman setelah mengenal Islam itu dari yang komal-komal kita Muslim ini kan, dari Bang Zuma, Oh, maksudnya mualafnya tahun Nandar, 2008, tapi lebih paham Iya. tentang agama kemudian lihat-lihat komal gitu. Iya, jadi kan alhamdulillah. akhirnya sempat juga tuh udah ke gereja, tapi mulai nengok dari titok-titok gini, mau belajar juga lah lebih dalam lagi Masya Allah. tentang kita Jadi Islam kemarin ini mualafnya kan. belum totalitas gitu maksudnya ya. Saya bisa jujur juga kan, sebelum Boleh. mualaf, sebelum saya bersyahadat itu masih pikiran saya di Kristen, tapi lama kelamaan nengok dari belajar Islam, akhirnya buat perbandingan seperti Bang Zuma bilang, kita kan dikasih akal ya, jadi lebih memahami ke Islam daripada ke Kristen. Cuman kan di sini nggak ada pembimbingnya, nggak ada yang Oke. apa, cuman saya tetap ikuti. Saya telepon Bang Faruk ya. Boleh. Daerah mana Anak-anak Bang di saya- Sumatera Utara? Medan Tuntungan. Apa namanya? Medan Tuntungan, Namo Gajah. Assalamualaikum Bang Faruk lagi live nggak teman-teman? Teman-teman Bang Faruk lagi live nggak? Ini kok centang satu yang akun ini ya Faruk. Nomornya ada 2. Oh ini ada nomor 2. Bentar ya. Lagi live ya? Oh lagi live. Tunggu, aku cek dulu. Nanti aku arahkan abang ke sana deh. Aku antar abang ke sana bentar. Bentar ya biar langsung sama Bang Faruk aja. Kita ke Bang Faruk dulu. Faruk Sianipar. Bentar ya. Dia lagi live. Langsung aja Bang ke Bang Goldian. Bisa Ya. saya bantu Abang kalau misalnya nanti ke Bang Sunang. Kan yang buat sertifikat itu Bang Goldian. Kan gitu. Kemarin kita ngeluarin 1 untuk Malaysia. Saya chat dulu Bang Goldian. Ya, tapi kalau Abang disebut kan bisa lewat Bang Faruk itu. Nah, itu Bang tadi Faruk kan nanti kan Bang Faruk bisa. Assalamualaikum warahmatullahi. Kita yang berkata kayak gitu. Ini kan aku ngajarin kau, tambah, dengarnya tambah, aku bilang gini, Bapak Presiden yang terhormat. Dengar kau, Faruk. Kalau kau mengajarkan, nggak mungkin kau yang ngajarin ngomong kayak gitu. Tapi kalau Bapak Presiden yang ngomong kayak gitu, suruh kita mendoakan Bapak Presiden. Kalau kalian rakyatku Indonesia yang tercinta, katanya kan, berdoa untuk doakan Bapak Presiden yang terhormat dan kan gitu. Itu baru namanya. Itu kebandingkan seperti itulah itu bukannya situ mengajarkan kita. Gak nyambung loh Dinda, gak nyambung. Kau yang gak nalar. Gak nyambung. Karena gini ya, ini Bapak Presiden. Kita analogikan Bapak Presiden ya. Nih, ini Bapak Presiden. Menyuruh Indonesia. Ini Bapak Presiden. Dengar tambah, Bapak Presiden. Macam gitu lah ngomong samamu ini. Ini analogi Bapak Presiden nih. Bapak Presiden ngomong samamu ya. Dengar nih. Bapak Presiden yang terhormat. Dikuduskanlah namamu. Oke?
Ya. Oke, yang ngomong Bapak Presiden ini ya, ingat ya, yang ngomong Bapak Presiden. Nah, kan dibilangnya Ulangi lagi. jadilah kehendakmu, katanya Nanti, kan. jangan. Seperti itulah. Nanti dulu ke kalimat yang itu. Dengar dulu, ulangi lagi ya. Ini Bapak Presiden yang ngomong tambah ya, bukan aku ya, ingat ya. Iya, Bapak Presiden Ya. lah ceritanya yang ngomong. Ya, yang ngajarin kau nih, Bapak Presiden, jangan yang Nah, lain. Bapak Presiden ngajarkan aku. Nah, coba lah. Kata-katanya gini, Bapak Presiden yang terhormat, dikuduskanlah namamu. Sekarang ku tanya, mu yang dikatakan Bapak Presiden yang mana lagi? Presiden mana lagi nih mu itu? Karena di sini Ini ada katamu Faro. tadi. Ini. Kan Ini jadi ada bilang kan, katamu. jadilah Mu di kehendakmu, sini siapa? katanya, Faro. Nah, Iya, maka jadilah kehendak Bapak Presiden. Apa yang Iya, mu di diperintahkan sini Bapak siapa? Presiden, kau jangan melawan ke Faro. Nah, Iya, kalau mu di kau sini melawan siapa, Bapak mu Presiden, ini? jangan melawan. Itulah ceritanya. Iya, mu di begitu. sini siapa? Mu di sini siapa? Kan Apa? Bapak Presiden bilang, Bapak Presiden yang terhormat, dikuduskanlah namamu. Yang ngomong Bapak Presiden, kan gitu. Menyatakan kepada dirinya Bapak Presiden. Tapi di ujungnya ada katamu. Mu di sini presiden yang mana? Berapa presidenmu? Loh, satunya presiden kita. Nah, jadi mu di sini siapa? Mu di sini Begitu. presiden yang mana lagi nih? Di sini ada katamu loh. Kata ganti untuk orang Sama itu, ketiga. Faro. Allah yang kau sembah, Allah yang kita sembah. Itu sebenarnya satu yang kita sembah itu, tapi penempatannya caranya yang berbeda, ya kan? Bukan caranya Gitu. yang berbeda. Bukan caranya Iya. yang berbeda. Dengar dulu Dinda. Ya, bukan caranya yang berbeda. Cuman cara kalian menipu yang luar biasa. Loh, cara yang menipu di mana? Ya, Faro. Kau saja yang nggak Menipulah paham. kau. Menipulah kau. Oh, bibel kau pun kau tipu, kau bantah-bantah bibel. Kau yang nggak Apa dia dulu? memahami. Kau Tambah, nggak ganti paham. dulu. Ganti pemain Kau ini nggak dia paham, datang setengah Faro. ini. Sabar dulu Dengar Tambah. kau, Ada Faro. setengah arat ini. Sebenarnya, inilah aku Bentar, bilang sama ini aku ya, setengah Faro arat ya. gigitnya kau. Kau sebenarnya ini sedang melawan Allah. Kenapa coba? Allah saja menyuruh kamu untuk mengimani Injil Taurat. Ah, di manakah tertulis Injil Taurat itu? Itu kan kita orang Kristen. Yang kau lakukan itu adalah perjanjian lama. Nah itu loh, Allah yang kau sembah itu. Iya ada. Allah yang perjanjian lama. Ya, Injil, Maka di dalam Injil diri Allah itu ada di Tambah. dalam siapa? Yesus. Injil Taurat namanya. ngeyel kau. Disuruh gimana Injil Taurat kan? Kau yang melanggar kan? Melanggar kau. Kau melanggar kau. Coba. Apakah Apa? tidak ada dikatakan kamu itu untuk mengimani Injil Taurat? Coba kau jujur dulu kau ngomong. Oke, kita kaji ya. Kita kaji ya. Ada enggak? Ada Apakah enggak aku kamu meninggal? disuruh untuk mengimani Injil Taurat? Iya, ini aku jawab. Boleh ku Iya, kau jawab? jawab dulu cepat. Nah, Iya, ini ku jawab. Oke. Di dalam imanmu, bahagian dari Taurat itu adalah kitab ulangan. Di dalam kitab ulangan nomor 4 ulangan 6 nomor 4, di situ tertuliskan kata Musa, hukum yang utama dengarlah wahai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Oke? Kembali ke dalam pemahaman Islam dalam surah Al-Ikhlas ayat pertama. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu Esa. Selaras. Faruk, apakah kau beriman Tuhan Allah itu Esa? Iya, aku beriman kepada Tuhan Allah yang Esa. Selaras ya dengan Taurat ya, ulangan 6 nomor 4. Sekarang aku tanya sama Paulus. Paulus, apakah Tuhan Allah itu Esa? Dijawab sama Paulus dalam Roma 14 nomor 9. Baca, nih. Roma 14 nomor 9. Sekarang kita tanya Paulus ya. Aku sama Musa Taurat ada sama ya. Aku sama Musa ada sama. Sekarang sama Paulus tengok. Nih, Paulus, siapa Tuhan itu Paulus? Ini kita baca. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan. Malah kata Paulus, Kristus yang Tuhan. Sekarang siapa yang membantah Taurat? Aku atau Paulus? Siapa yang bantah Taurat? Aku atau Paulus? Jawab. dengar dulu Kak Faro. Yesus berkata kepada manusia, jika engkau percaya kepadaku, engkau akan menjalankan perintahku, kan katanya. Nah, di dalam perintah Tuhan itu ada tertulis di mana? Di hukum Taurat, kan? Jadi apa coba? Berarti kau melanggar. Oke, sekarang aku tanya sama kamu. Berarti Tambah. Tuhan Allah itu ada di dalam Tambah. diri Yesus. Maka sesuai yang harus kau sembah. Ini Kau nggak sedikit lagi nalar aku tambah. Faro. Tambah, ini sedikit lagi. Sekarang aku tanya sama kamu. Jawab jujur. Jawab jujur ya, jangan mencela-mencela kau ya.
Apakah kamu yakin Tamba di dalam Taurat itu ada kebenaran? Ya, di dalam Taurat Sekali lagi. itu ada kebenaran, Sekali tetapi lagi, dua kali manusia lagi. yang telah banyak melanggarnya, gitu. Teman-teman, kalian yang jadi saksinya ya, 1.900 orang menjadi saksinya. Dua kali aku tanya, sampai 3 kali. Tamba. Iya, 1.000 Boleh orang, mau tambah. 10.000 orang saksinya. Aku Apakah berkata kamu yang yakin? menginjil Taurat itu adalah benar. Apakah kamu yakin dalam Taurat itu ada kebenaran? Tamba? Ya, di dalam Taurat itu ada kebenaran, tetapi Ini yang ketiga kali. manusianya yang tidak Ini yang ketiga menjalankan kali. Taurat 2K itu. penonton, Gitu. 2K penonton. Kalian jadi saksinya ya jawaban si Tamba, jangan dirubah-rubah nanti. Iya, Tamba, iya, 2K apakah kamu yakin dalam penonton. Taurat itu ada kebenaran? Ada kebenaran, Oke. tetapi manusianya itulah yang Oke, tidak melakukan cukup. kebenaran itu. Cukup. Teman-teman, kalian oke, apa lagi? 2.000 orang jadi saksi. Kalian 2.000 orang jadi saksi. Hari ini baru Tamba sudah murtad dari Kristen. Dia nggak Kristen lagi. Ya, enggak Siapa ada yang yang bilang? murtad. Paulus. Kenapa Ini kau saya bilang tanya. aku murtad? Kebenaran Murtad dalam kau udah. firman itu memang Kau itu. udah murtad. Kau udah murtad. Nggak bisa ngelak kau lagi. Kau udah murtad. Galatia yang 2 nomor murtad? 21 Kau yang ini. murtad. Ini kau udah murtad. Nggak Kristen lagi kau. Ini. Dengar Ini kau, kalau ini ya. Baru. Udah aku Ini, bilang ini, sama lihat kau, ini. manusia itulah yang tidak Diam dulu menjalankan Tamba. Tamba, diam dulu perintahnya Tamba. hukum Taurat itu. Tamba, Termasuklah diam dulu kau Tamba. sendiri kau melanggar Tamba, kau udah keluar dari perintah Kristen, Tamba. Tuhan Kau nggak itu Kristen hukum lagi, Taurat Tamba. tadi. Kau nggak Kristen lagi Tamba. Baca ini Tamba. Galatia 2 nomor 21. Aku tidak menolak kasih karunia Allah. Sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Sia-sia kematian Kristus atas dirimu Tamba. Murtad kau dari Kristen Tamba. Selamat. Sekarang Galatia 5 nomor 4. Galatia 5 nomor 4. Kau kasih kau datanya. Paulus yang mengatakan kau udah murtad kau dari Kristen. Jangan lagi bilang kau Kristen ya teman-teman ya. Saya Pak ditambah hari ini tanggal 11 September sudah murtad dari Kristen. Dengar. Dia nggak Kristen lagi nih. Seperti ini. Dengar dulu Kak Galatia, Faro. dengar dulu. Tunggu dulu, aku mau buktikan kau udah murtad. Kau nggak Kristen lagi. Aku nggak mau. Kalau kau bilang kau Kristen kau udah bohong. Kalau nggak setidaknya kau harus mandi di sungai dulu, dibaptis lagi kau di paret. Kamu lepas dari Kristus. Kuulangin kata-katanya Tamba. Kamu lepas dari Kristus. Kuulangin lagi kata-katanya Tamba. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Kalau kau anggap ada kebenaran dalam hukum Taurat, kau lepas dari Kristus dan kau hidup di luar dari kasih karunia. Data yang ketiga, Galatia 2 nomor 16. Murtad si Tamba teman-teman. Murtad si Tamba ini. Galatia 2 nomor 16. Menjalankan kebenaran hukum Taurat Murtad itu. si Tamba. Satu lagi ini datanya itu. Kau yang nggak paham Kak Faro. Galatia 2 nomor 16. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh melakukan hukum Taurat. Tetapi hanya karena sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus. Supaya kami dibenarkan oleh karena iman. Dan Kristus. Dan bukan oleh karena hukum Taurat. Sebab tidak dibenarkan. Ini. Tidak ada seorang pun yang dibenarkan katanya. Oleh karena melakukan hukum Taurat. Sekarang pertanyaan Dengar, kau ngerti kau maksudnya Faro. Dengar ya. Kau Islam apa Kristen? Bah, aku Kristus. Kristus. Gak ada, kau udah murtad. Gak ada. Bohong kau. Kau jangan bohong. Barusan tadi kau sudah murtad. Dengar. Jangan bohong. Dengar dulu kau akan kujelaskan Faro. Gak mau aku kau bohong. Dengar kau, dengar. Kau nggak akan bisa kau menjalankan hukum Taurat ketika kamu tidak memiliki kasih. Itu maksudnya. Kamu tidak akan bisa menjalankan kebenaran tentang Taurat itu kalau kamu tidak memiliki kasih. Teman-teman ya. Paham Kalian kau? tadi jadi saksi. Si Tamba sudah mengakui bahwasanya ada kebenaran dalam hukum Taurat. Dan dari Galatia 2 nomor 21, Galatia 2 nomor 16, Galatia 5 nomor 4. Apa kata Paulus? Kamu keluar dari kasih karunia. Tidak Kematian seorang Kristus pun sia-sia atas bisa dirimu. menjalankan Jika kamu kebenaran mengatakan ada hukum kebenaran dalam Taurat, hukum jika kamu Sekarang tidak saya tanya kepada teman-teman, berdasarkan ayat itu tadi, kamu si tidak Tamba bisa murtad atau menjalankan tidak? itu kalau kamu tidak memiliki kasih. Taping teman-teman, Tamba murtad. Tamba murtad, taping teman-teman. Tamba murtad. Semua taping. Tamba murtad. Baru Tamba murtad. Baru Tamba murtad. ini Baru Tamba tidak murtad. memiliki kasih. Kenapa? Dia tidak memiliki kasih terhadap anaknya kan? Ketika suaminya selingkuh Baru sekali, Tamba dia murtad. langsung minta cerai. Dia langsung bisa.
Coba Nah, tanya itu cirinya dia tidak memiliki kasih. Maka dia tidak mengimani Injil Taurat. Coba tanya si Tamba. Gitu Baru Tamba. loh. Dia agamanya apa? Islam apa Kristen? Siapa? Agamamu? Agamamu apa? Agamaku Kristen. Bohong, kau udah murtad. Ayah penyikis. 2000 kamu memandang kau udah murtad, Tamba. Bohong Dia kau. kau Kau dengar. bohong. Kau bohong. Dengar kau. Kau nggak Dia tuh bilang sama macam si Esti inilah. Kenapa dia tidak bisa Kau bawa mengimani Injil aku Taurat? kau, kau bawa aku Ya. kau. Tengok. Ya, itulah Kau contohnya diskusi kau. orang baru, Nah, jangan kau libatkan aku. Baru Tamba. Teman-teman di bawah udah tapping semua itu. Baru Tamba murtad. Murtad. Kamu tidak mau mengimani Taurat karena apa? Ikan itu karena kamu tidak taat sama Allah. Kamu bilang kamu akan mengimani Injil Taurat kan gitu kan? Tapi buktinya mana kau imani Injil Taurat? Selingkuh sekali suamimu langsung kau minta cerai, kan gitu kan? Gitu. Ya udah. Kenapa Apapun. kamu tidak mempunyai kasih? Kamu tidak mempunyai kasih terhadap anakmu gitu loh. Apapun yang kau Kamu katakan, kasih terhadap Tamba. anakmu, kau pasti kan bisa Apapun memaafkan juga. Tamba, suamimu. dengar Tamba. Itulah contohnya. Baru tambah. Apa? Apapun yang kau katakan, apapun yang kau katakan, mulai hari ini aku dan 2.400 mata memandang hari ini telah menyaksikan kau telah murtad dari Kristen. Kau bukan lagi Kristen. Terimalah keadaannya. Terima keadaannya. Kau pula yang ngarang-ngarang kau. Aku masih pikir. Si Tamba nggak Kristen lagi. si Gitu. Tamba. Udah keluar dia dari kasih karunia. Sia-sia kematian Kristus atas dirinya. Sia-sia imannya. Galatia 2 nomor 16. Si Tamba nggak Kristen lagi. Jadi kalau kau mau masuk Kristen lagi, Siapa Tamba, yang sia-sia? Enggak ada Tamba, sia-sia. kalau kau mau masuk Kristen lagi, Itu loh. kau datangin. Kau pergi ke paret terdekat, cemplungkan dirimu ke paret sekarang. Baptis. Begitu Pak. Masuk jebakan Faruk Itu karena makanya kalian tidak mau mengimani Injil Taurat karena di dalam diri hati Baru kalian tidak tambah ada murtad, baru tambah murtad, Baru tambah baru tambah murtad, baru murtad, tambah murtad, baru tambah murtad, baru tambah baru baru tambah murtad, bilang teman-teman. murtad dari Kristen. baru tambah murtad, lanti Masuk jebakan murtad. Faruk. Yang lain masuk jebakan Batman, ini masuk jebakan Faruk ya kan? Yang lain ngeri-ngeri sedap naik ke komalnya Bang Faruk. Pula mau naik. Baru tambah Jebakan murtad. begini. Nangis apa dia yang mau kok. kau murtadkan? Kau pikir Nangis dia, saya nangis. Nangis si Tamba. Nangis Tamba. Nangis. Tersenggukan ya. Itu bertahu Baru dia. tambah murtad. Kalian Baru lah yang tambah murtad, melawan baru tambah murtad. yang namanya perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah mengajarkan kalian itu untuk mengimani Injil Baru Taurat. tambah murtad, Tidak baru mengimaninya. tambah murtad. Berarti kenapa coba? Apa sia-sia? Baru Kalian tambah tidak memiliki murtad, baru kasih. tambah murtad. Yesus kan mengajarkan yang namanya kasih gitu loh. Oke, di mana Yesus mengajarkan kasih? Kasih apa yang kamu peroleh pertama kali? Ayo. Kasih oten murtad. Seperti kasih ibu sepanjang masa lah, seperti itulah kasih Yesus. Di mana apa pengajaran Yesus pertama kali sehingga engkau menjadi muridnya? Ya. Ayo. Apa? Silakan baru tambah. Pengajaran apa pertama kali diberikan Yesus? Ayo. Pengajaran apa? Ya, dia mengajarkan supaya kamu tidak suka berbohong. Contohnya, jikalau kamu memang katakanlah ya, katakan tidak jika tidak. Kalau kamu mengatakan yang lebih dari itu, berarti kau adalah iblis, kau adalah jahat. Di mana tertulis? Di mana tertulis? Cari kaulah sendiri, tapi aku cari itu. Pokoknya ada tertulis di situ. Boh. Kalian kan lebih pintar. Berarti- Masa kalian enggak ini? Kalian kan hafal-hafal Ini, kita. berarti Aku enggak tambah. hafal-hafal, cuma aku ingat aja. Iya. Iya, oke. Berarti Yesus bohong tuh ngajarin pertamanya di Lukas 14 nomor 26. Pertama kali dia mengajarkan.
pertama kali murid-murid itu, jika orang-orang itu menjadi muridnya, pertama kali itu yang diberitakan Yesus itu bohong di Lukas 14 nomor 26. Kan yang kau bilang yang kau lakukan kan katamu tadi yang ku lakukan. Iya, kan ku tanya. Pertamanya itulah katakannya jika ya katakan Iya, tidak jika tidak. Lebih dari itu adalah si iblis atau itu si jahat. Asiaku BG Jo BG. Dengar sebentar. Itu Asianku. Sal. Nah, Sal, ngapain kau tanyain lagi si Tamba? Dia gak Kristen lagi loh. Dia udah Aku udah Ya, murtad. aku Kristus aja. Ngapain kau tanyain lagi? Yang lain lah, turunkan aja. Dia udah oke. Berarti Kau Faro takut kau kalah kau kan. Nah, turunkanlah aku udah mau Murtaba murtad. Murtaba murtad. turunlah Esti. Ya, selamat keluar dari kekristenan ya Tamba. Selamat keluar dari kekristenan. Selamat menempuh hidup baru dari yang gelap menuju terang. Kalau selama ini kau merasa kegelapan dalam Kristen, semoga nanti kau mendapatkan jalan yang terang setelah kau meninggalkan kekristenan. Ya. Ada uang zakat itu kalau murtad. Semoga Turunkan aja moderator. Si Tamba udah murtad. Itu saja. Tamba udah murtad. Murtaba murtad. berarti Boru Tamba nih, Yesus mana lagi yang menyakitimu Boru Tamba? Dengar, aku bilang sama kalian ya. Di dalam diri Yesus itu adalah roh Allah. Roh Allah yang kalian sembah selama ini. Tapi kalian tidak mengerti kan? Jangan Tidak percaya diri dia udah Yesus adalah roh murtad. Allah. Bukan jangan percaya dia udah murtad. Itu. Maka Yesus Bukan. mengajarkan kasih. Kan disuruh kalian mengimani Injil Taurat. Kalian saja nggak paham, aduh. Tak ada yang percaya, kan udah murtad. Oke, Kalian kitab nggak Injil, percaya kalian. kitab Injil mana yang kamu maksud? Loh, di kitab mana lah rupanya yang tertulis Injil Taurat? Di manakah itu ada tertulis? Kutanya, Jelaslah kitab- kitab orang Kristiani, bukan? Hah? Ini Jack, Kitab ini orang Kristen Kristiani Islam, itu bukan dari bangsa Yahudi, tapi dari mana? Dari bangsa Yunani. Aku tanya dulu nih, Jack Kristen Islam, Jack. Kristen Kak. Mau dari bangsa mana? Yang jelas dia tertulis di Alkitab. Udah. Lagian udah kok, udah. Ganti Mau mau dari mana? kita lampau. Pasalnya Alkitab ini yang jelas tertulis Injil Taurat itu dalam Kau udah murtad, udah murtad udah. King turunkan King. Ganti. Ah, itu udah murtad. Murtad ya. Apain Udah murtad orang? ya. Udah murtad. Kan kau udah murtad. Siapa yang Kau udah bilang? murtad. Lah tadi sama Bang Paru. Apa dia yang Kau yang bilang. longor kali? Kok longor-longor Aku Bang yang Farouk, ngomong. buset. Oke, Bang Jack. Ya, Abang Kak. ada dengar nggak Bang Jack bahwasanya iman tanpa perbuatan itu adalah sia-sia. Betul atau tidak tuh Bang Jack? Betul. Oke. Pertama kali yang diinginkan Yesus, perbuatan apa yang engkau lakukan? Yang diinginkan Yesus. Pertama Mengasihi. kali. Di mana Mengasihi. tertulis? Di mana Kau tertulis? tanya, kau yang bertanya. Di mana Kata dia tertulis? Udahlah, di bawah aja lah kau perbadah. Di mana tertulis Bang Jack? Saya bukan yang suka hafal, saya tidak ada kemampuan hafal, so saya cari dulu ya. Oke, silakan. Saya cari dulu. Ya. Boleh. Bentar. Jack, jangan ikut murtad ya. Nanti nggak ada mainan kami di atas. Ya. Oke, ke sampah dulu. Abang, selamat siang. Assalamualaikum Abang. warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Islam. Waalaikumsalam. Ada yang mau disampaikan? Ada yang mau disampaikan? Dipercepat bang, nggak ada hoten. Bang Abang, ada yang mau disampaikan? Oh, ada hoten. Enggak ada hoten nih. Iya, ada yang mau disampaikan? Ganti aja. Gak apa-apa, Denia. Oke, makasih. Nggak ada, biar. Assalamualaikum. Ya, Mbak Ade, masa sih noise? Katanya udah nggak noise, kok jadi masih noise? Bener gak sih we noise? Mbak Ade, selamat siang. Mbak Ade. Enggak, ya selanjutnya deh, mana? Masa sih noise? Silakan, Jack, mana datanya? Ya, sebentar. Ini saya dapat tapi nggak tahu ini atau
Yang mana suaranya Suara lagi bip pasti. kerja juga nih. Oh, ada noise kah? Enggak, saya. Orang itu bilang saya. Kamu cari aja datanya, udah dapat datanya. Ini Lukas 6 ayat 27 sama 38. Lukas 6, 27, 38. Silakan baca, Pak. Ya, tetapi kepada kamu, ini kata Yesus ya, tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuat baiklah kepada yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipi kirimu, yang satu berikanlah juga kepadanya pipi yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Ini masih banyak ini. Oke, kayaknya cukup. Nah, di situ yang kutanyakan yang pertama kali, jika orang murid-muridnya itu ingin mengikuti Yesus, itu udah jadi murid atau belum di situ, Pak? Ayat ini kan? Iya, udah jadi pengikut atau belum? Siapanya? Maksudnya, Yang di situ itu udah menjadi murid Yesus atau belum? Aku kah? Iya, Bapak. Udah menjadi murid Yesus atau belum? Pada saat Yesus berkata seperti itu kah? Atau sekarang? Iya, sekarang menurut iman Bapak, Bapak ini meyakinkan kan bahwasanya Bapak ini adalah murid atau pengikut Yesus, betul? Ya, betul. Betul. Sekarang perbuatan apa yang sudah Bapak lakukan ingin menjadi murid Yesus atau pengikut Yesus? Kan kalimatnya, iman tanpa perbuatan adalah sia-sia. Yang pertama kali yang diinginkan Yesus agar engkau menjadi muridnya. Apa itu, Pak? Menurut Bapak, yang Bapak jelaskan tadi di Lukas berapa tadi itu? Ya, coba Bapak buka di Lukas 14 nomor 26. Lukas 14 nomor 26. 26. Sebentar. Yap. Silakan baca. Oke. Saya mulai dari 25 ya, biar boleh satu konteks. 25. Ya. Lebih tepat. Ya. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling, ia berkata kepada mereka, jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Pertama kali yang diinginkan Yesus orang-orang mengikuti dia adalah membenci seluruh keluarganya. Pertanyaanku, Bapak sudah membenci seluruh keluarga? Gini Kak, ini bukan ayat yang implisit, ini metafor. itu implisit loh Pak, itu tertulis letterlek loh. Jikalau seseorang datang kepadaku, ia tidak membenci bapak, ibu, istrinya, anak-anak, saudara laki-laki, saudara perempuan, bahkan diri dia sendiri, tidak dapat menjadi muridku. Di situ dikatakan orang agar menjadi muridku harus membenci dulu baru menjadi muridku. Pertanyaannya, Bapak mengatakan Bapak itu pengikut Yesus. Nah, perbuatan apa yang sudah Bapak lakukan pertama kali? Itu kan dasar loh. Kalau dalam kategori sekolah itu pendaftaran. Nanti di dalamnya bagaimana itu kelanjutannya. Kita bahas tentang pendaftaran dulu. Bagaimana mungkin Bapak bisa masuk ke suatu sekolah kalau Bapak tidak mendaftarnya? Di situ tertulis, orang yang menjadi pengikutku harus membenci seluruh keluarganya. Sekarang pertanyaannya, Bapak sudah membenci atau tidak? Nah, ini saya jelaskan dulu. Itu kan pemahamannya kakak. Pemahamannya kakak sama tolak ukurnya kakak terhadap suatu kitab suci. Sedangkan kitab suci yang aku yakini, yang Alkitab itu bukan semata-mata yang harus diinikan secara langsung. Maaf ya, sebelumnya bahasa saya kurang ini karena saya bukan orang Indonesia, saya orang Timor Leste. So kadang saya susah sekali pakai bahasa Indonesia. Oke, nggak apa-apa. Kita akan coba-coba akan berinteraksi dalam bahasa satu. Silakan. Ya, jadi gini, ayat ini sama dengan ayat yang satunya lagi yang Yesus berkata, siapa yang mau mengikuti aku, dia harus meninggalkan, membenci dirinya terus memikul salibnya dan mengikuti aku. Oke, terus di ayat 27-nya kan? Yang bilang, itu nggak di ayat 27-nya kan? Kalau sekiranya orang memikul salib. Nah, pertanyaannya, jika Bapak tidak bisa membenci keluarga Bapak seluruhnya, Bapak senantiasa memikul salib. Apakah Bapak keluar-keluar memikul salib? Itu salib itu artinya di sini tuh
apa beban dunia. Maksudnya kita Itu Bapak, namanya Bapak ini namanya Bapak karang sendiri gitu. tidak Kak. Banyak kakak berpikiran begitu karena kakak hanya baca 1-2 ayat. Kalau kakak bacakan semuanya banyak ayat-ayat yang apa? Yang senada dengan itu tapi memakai istilah yang Pak, lain. kita kan Misalnya gini. kembali ke awal Pak, kembali ke awal. Nah dalam Islam, contoh nih, dalam Islam ketika mereka masuk ke dalam Islam mengucapkan 2 kalimat syahadat, sudah baru isinya di dalamnya itu mereka sholat, zakat, puasa, umroh, haji bagi yang mampu. Nanti kan dalam konteksnya isi di dalamnya setelah masuk pendaftarannya tadi. Nah ini kan pendaftaran yang awal kata Yesus. Banyak orang berduyun-duyun mengikuti aku. Lalu dia berbalik badan mengatakan, jikalau seseorang datang kepada aku, itu kan kalimat awal pendaftaran, awal perkenalan, awal masuknya mereka menjadi murid-murid Yesus. Nah sekarang pertanyaannya, Bapak mengatakan murid Yesus, meyakinkan Yesus, Bapak ini meyakinkan adalah murid-murid Yesus. Nah perbuatan apa yang sudah Bapak lakukan yang diinginkan Yesus pertama kali itu? Itu sudah membenci orang tua kah? Enggak, itu yang tadi saya bilang. Itu ukuran yang ada pada agamanya kakak pakai pada kitab kami. Jadi gini, kadang banyak orang Kristen juga tidak tahu, kayak kakak tadi yang berdebat sama kakak-kakak yang ibu-ibu itu, mereka juga tidak tahu apa sebenarnya Yesus itu datang tidak membawa agama, tidak membawa gereja atau apa. Loh, Yesus itu datang membawa agama, jangan dipelintir lagi Bapak. Tidak Kak. Yesus datang membawa agama, aku ada datanya. Kalau Bapak bilang Yesus tidak membawa agama, berarti Bapak pendusta. Amsal 30 nomor 6. Gini Kak. Yesus tidak pernah berkata masuk Kristen, Kristen adalah agama, Katolik adalah agama. Yesus tidak pernah mengajarkan Kristen. Iya, Yesus tidak pernah berkata begitu. Gini, Bapak. Oke, buka datanya sebentar biar buka. Bapak bilang simpel. Kalau tadi Bang Jack mengatakan Yesus tidak pernah masuklah Kristen. Lalu kenapa Anda Kristen? Karena Kristen itu artinya pengikut Kristus. Jadi kalau Yesus Kristus, Yesus mengikut. Di mana Yesus mengatakan Yesus itu artinya pengikut Kristus? Itu lucu kalau Yesus bilang Yesus. Ya di mana datanya? Ya kan Anda mengatakan Yesus tidak pernah mengatakan masuklah Kristen. Nah itu Anda tahu. Terus kenapa Anda agama Kristen? Kenapa Anda agama Kristen? Agama itulah apa tadi saya bilang kalau ukur yang dipakai di agama Anda tidak bisa dipakai. Kenapa Anda Kristen kalau Anda mengatakan Yesus tidak pernah mengatakan masuklah Kristen? Nah Yesus tidak pernah ngomong kayak gitu. Kenapa Anda Kristen? Makanya kakak dengar dulu, kakak yang cantik. Kalau aku ngomong kakak potong-potong terus gimana bisa? Enggak, karena Anda pun ngomongnya gagap pertama, terus gak membawa datanya. Enggak, karena dari tadi aku diam loh, dengerin kalian dua. Dari tadi diam, dengerin. Oke, gini kak. Yesus, Kristen itu di awal mula dipakai di Antioquia pada abad pertama, di saat penganiayaan orang-orang Kristen. Itu kata Kristen itu dipakai oleh pembenci-pembenci. Di mana pertama kali Kristen itu disebut? Di Antioquia. Ya, lanjut. Itu dipakai oleh orang-orang pembenci Kristen. Mereka itu siapa yang menyebut pertama kali di Antioquia? Orang pembenci orang Kristen. Siapa pertama kali menyebut orang Kristen itu di Antioquia? Kakak kurang dengar atau gimana? Karena Anda salah, makanya saya ulangin. Terus siapa yang apa ini? Anda bilang orang-orang pembenci kan? Saya tanya siapa pertama kali menyebut Kristen itu di Antioquia siapa? Iya, orang-orang yang apa bertolak belakang dengan siapa pertama kali menyebut orang Kristen itu di Antioquia? Kalau saya mengulangi karena Anda salah, bukan saya nggak dengar. Gini Kak, dalam diskusi kalau misalnya ada sesuatu yang keliru atau gimana. Yaudah lah gitu, datanya aja lah, mana datanya? Oke, datanya aja lah kalau gitu, mana datanya? Bang Jack, mana datanya? Yang mengatakan Kristen pertama kali adalah orang-orang pembenci, di mana datanya?
Gimana ya? Itu kita putar lagi secara cari lagi itu susah. Kalau kakak bisa cari sendiri, banyak kok, banyak di Aku internet disuruh bisa. cari sendiri. Iya. Ini loh Bang Jack. Malah- Anda mengatakan tadi, Kristen itu, Anda tadi mengatakan itu ya. Tidak ada. Yesus mengatakan masuklah Kristen. Sama halnya, Yesus juga tidak ada. Aku Tuhan. Tidak ada mengatakan sembahlah aku. Nggak ada Iya. Bang Jack. Kalau Iya. Anda membawa kata-kata, Yesus tidak ada mengatakan masuklah Kristen, sama. Yesus juga tidak ada mengatakan aku Tuhan. Sembahlah aku, nggak ada. Lalu kenapa kau Tuhan kan? Iya, gini, kadang kita tidak harus melihat atau mendengar kata-kata, tapi kita harus melihat buktinya. Gini, kalau misalnya ada yang bilang aku adalah Tuhan, aku adalah Allah, tidak mungkin kita langsung percaya sama dia. Seperti Firaun berkali-kali bilang dia adalah Tuhan, semua harus sembah dia, dialah pemilik semesta alam. Maksud Sama. sini. Banyak sekali orang-orang yang mengatakan begitu. Apakah itu menjadi Lalu kenapa mereka? Anda menuhankan Yesus? Lalu kenapa Anda menuhankan Yesus? Saya menuhankan Yesus karena Yesus tidak berkata kalau dia adalah Tuhan, tetapi dia dapat membangkitkan orang mati. Siapa? Di mana datanya Yesus? Yesus membangkitkan orang mati, di mana datanya? Oke. Kita kemana-mana Sebentar ya, lah pembahas. banyak sekali di sini. Di mana? Dalam Alkitab toh? Iya, dalam Alkitab. Bacalah, Ya. dalam Bible. Ya. Sebentar. Yohanes 5, 21, 28. Baca. Sebentar. Sebentar ya. Ini apa internet saya lebot. Coba kakak buka di sana biar baca di sana. Enggak, saya mau dengar Anda baca, nggak usah suruh saya baca. Kakak ini kayak bukan diskusi, kita ini kayak apa? Iya baca lu. Kan Anda yang bawa data, ada yang baca, kenapa suruh saya? Sebentar. Baca. Ya sebentar. Internet saya ini banget. Kau disuruh kabur itu, kabur aja Ten, kabur aja deh, kabur aja Ten katanya. Aku sambil kerja juga. Aku ini fotografer, jadi aku Kau lagi. disuruh kabur tuh, kabur aja Ten, kabur aja deh katanya. Kirain kakak yang suruh aku kabur. Sorry. Enggak, itu typing di bawah, kabur aja Ten, kabur aja deh. Baca, apa katanya di situ? Sebentar. Ada nih. Share share. Nanti aja coba dinaikkan. Kalau nggak ada oten baru kita naikkan. Lukas Kalau nggak ada oten baru dinaikkan. Lukas 7:14-15. Yesus berkata, Tadi hai Matius. anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Maka bangunlah orang itu dan mulai berkata-kata. Baca ayat sebelumnya itu baca. Oke, sebentar, saya buka dulu ini. Maaf ya kak. Baca yang ayat 6-nya. Oke, sebentar. Ini saya sorry lama, maaf untuk semua. Ada sholat untuk kak? Nggak sholat. Orang kok lama kali bawa data. Sebentar, soalnya lagi kerja juga, komputer saya remote. Maaf. Lama kali kok buka data. Sebentar, sorry. Oke. Yohanes 11 ya. 1.
ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Dia tinggal di Betania. Ini aku baca semuanya aja biar konteksnya ada. Dia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah di mana ini? Yang pernah menyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirimi kabar kepada Yesus. Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan. Lari dari kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, mari kita kembali lagi ke Yudea. Murid-murid itu berkata kepadanya, Rabi, baru-baru ini orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana? Jawab Yesus, bukankah ada 12 jam dalam sehari? Siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak terantuk karena ia melihat terang dunia ini. Tetapi jikalau orang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk karena terang tidak ada di dalam dirinya. Demikianlah perkataannya. Dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, Lazarus saudara kita telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Maka kata murid itu kepadanya, Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh. Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati, tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikianlah lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Maka ketika Yesus tiba didapatinya lah Lazarus dalam 4 hari berbaring dalam kubur. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit, pada akhir zaman. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayalah engkau akan hal itu. Jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias, anak Allah, dia yang akan datang ke dalam dunia. Dan sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya, Guru ada di sana dan ia memanggil engkau. Mendengar itu, Maria segera bangkit lalu pergi mendapatkan Yesus. Tetapi waktu itu Yesus belum sampai ke dalam kampung itu. Ia masih berada di tempat Marta melihat bahwa Maria segera di tempat Marta menjumpai dia. Ketika orang-orang Yahudi yang bersama-sama dengan Maria di rumah itu mendengarnya, melihat bahwa Maria segera bangkit dan pergi keluar, mereka mengikutinya karena mereka menyangka bahwa ia pergi ke kubur untuk meratap di situ. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya,
Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masyurlah hatinya, ia sangat terharu dan berkata, di manakah dia kamu baringkan? Jawab mereka, Tuhan, marilah, lihatlah. Maka menangislah Yesus, kata orang-orang Yahudi. Lihatlah betapa kasihnya kepadanya, tetapi beberapa orang diantaranya berkata, ia yang memelekkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati? Maka masyurlah pula hati Yesus, lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau sebab sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus mengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena Stop, udah, stop. Di situ tadi, stop, sudah. Gak usah panjang lebar, ini bukan gereja. Bapak, aku mengucap syukur kepadamu. Aku tahu kau mendengarkan aku. Yesus pada saat itu berdoa. Lalu bangunlah kau Lazarus. Sudah tahu ayat itu. Bangun. Aku sengaja kau nyuruh baca supaya orang-orang di sini mendengarkan kebohongan. Nah, lalu Lazarus bangun. Ingat ayat yang barusan kau baca, yang barusan detik-detiknya. Aku percaya kepadamu Bapa, engkau mendengarkan aku, mengabulkan doa. Yesus berdoa sebelum membangkitkan Lazarus. Yesus berdoa, yang mengabulkan doanya adalah Bapa. Itu. Nah, sekarang saya ulang, saya tanya, siapa yang mengabulkan doa? Siapa yang mengabulkan doa? Yesus apa Bapa? Bapa. Lalu siapa yang membangkitkan Lazarus? Yesus apa Bapa? Bapa melalui panggilan Yesus. Ya udah, Bapa melalui Yesus. Pinter. Bapa melalui Yesus. Udah clear. Udah sambung lagi. Kesal. Udah clear. Karena katanya gini, kata Yesus, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Penghakimanku benar, karena penghakimanku berasal daripada Bapakku. Jika aku berkata dari diriku sendiri, maka kesaksian itu bohong, katanya. Nah, berarti Yesus itu mendapatkan kekuatan dari siapa? Dari Bapa. Oke, ketika Musa membelah lautan mendapatkan kekuatan dari siapa? Dari Bapa. Ketika itu, dengar, kalau makanya kalau gitu kalian kakak lanjut dulu, biar saya diam dulu. Setelah kakak selesai. Tadi kan kamu bilang, nah pembahasan ini udah jauh Bang Jack. Tadi kan kutanya, kamu bilang bahwasan Yesus tidak mengajarkan tentang agama. Nah, aku mau buka tadi di Matius 5 nomor 20. Yesus itu mengatakan keagamaan. Itu membahas keagamaan, Yesus berarti punya agama atau tidak? Konteks sampai keagamaan di situ. Pas kamu tadi membaca itu loh, aku pikir ini tadi minyak rambut parfum sampai ku buat ke kepala aku loh. Ternyata parfum. Saking anehnya. Makanya coba buka di Matius 5 nomor 20. Enggak, gini Kak. Itulah susahnya pembahasan Alkitab. Mudah loh, mudah banget. Tidak mudah Kak. Gini Kak. Dari tadi ini parfum, parfum Zara. Aku pikir tadi minyak rambut kan, aku sampai kok wangi gitu. Wanginya ini kayak mempesona gitu kan. Pokoknya dia lagi baca. Coba buka Bang. Matius 5 nomor 20. Gini Kak, kalau pembahasannya gini kan digiring. Itu artinya digiring. Tadi kan kita masuk pembahasan bahwasannya pertama kali Yesus agar mereka tuh menjadi muridnya apa yang diperintahkan oleh Yesus. Nah, begitu kan. Artinya itu awal pendaftaran kuperumpamakan dalam sekolah. Nah, dalam Islam kuperumpamakan lagi dalam ini ketika orang masuk Islam mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah, nanti kelakuannya setelah masuk Islam, mereka tuh pertama tuh mengucapkan 2 kalimat syahadat itu meyakinkan bahwasanya Allah dan Rasul itu adalah iman mereka.
Kan begitu. Nah, nanti penjelasannya tuh setelah masuk Islam baru lagi itu isi di dalamnya apa tuh sholat dan lain-lain. Nah, sementara yang kau bilang tadi gimana? Kak. Kan itu kan tolak ukurnya agamanya kakak. Saya tidak campur di situ. Jadi Iya, makanya nah tadi saya bilang itu, dalam imanmu menurut Yesus kan di Lukas 14 nomor 26. Kan begitu. Nah, kamu sudah meyakinkan kamu pengikut Yesus. Pertanyaannya, kamu sudah membenci seluruh keluargamu? itu yang tadi saya bilang kakak. Itu bukan Iya, ayat pertanyaannya, Bang, kamu sudah membenci seluruh keluargamu? A, membenci, B, tidak. Jawabannya apa? Nah, lucunya di situ digiring. Loh, kok digiring? Di situ kalimat membenci atau tidak? Ada, tapi tidak ada A membenci B. Iya, kalimat di kita situ ini membenci atau tidak. Nah, pertanyaannya di situ, kamu sudah membenci keluargamu atau tidak? Gini kak, gini kita bukan bahas tentang. Ayo kalau kita dipikirkan bahas secara soal- logika, ayo dipikirkan secara logika. Iya, Kalau dengar, bisa Bu. kamu Ini- nanti dapat 10 juta, ayo. Ini fallacy berpikir lagi gini. Kak. Gini, kalau kita bicarakan pemerintahan saja itu udah rumit. Sekarang kita bicara tentang ketuhanan. Itu sebenarnya rumit sekali. Dari tadi yang kakak kita bahas tadi itu sebenarnya udah ada beberapa hal ini. Di sana saya ringkaskan ya kak. Kakak belum mengerti tentang satu. Apa itu murid Yesus? Dua. Apa itu pengikut Yesus? Itu terus tiga. Apa itu Trinitas? Semuanya itu udah di situ. Kakak jadi Itu kita harus masih baca doktrin. Tidak. Iya. Itu masih doktrin. Oke. Menurutmu Ya, makanya- roh itu Tuhan? Menurutmu roh itu Tuhan? Kenapa? Menurutmu roh itu Tuhan? Kurang dengar, sorry. Jangan Menurutmu, cepat-cepat, soalnya ada echo di sini. menurut kamu roh itu Tuhan atau tidak? Tuhan. Nah, kan dalam Biblemu tidak pernah mengatakan roh itu Tuhan. Roh itu ciptaan Tuhan. Coba apa kasih datanya nanti Di kita Zakaria baca nomor konteksnya. 12, Zakaria 12 nomor 1. Bahkan nomor 10-nya kalau nggak salah lagi, bahwasanya roh pemohon dan roh pengasih itu adalah ciptaan. Kayak mananya kamu ini? Oh, bukan Roh Kudus ya? Roh. Jadi kalau dikatakan Roh Kudus, Kejadian 1 nomor 1 tuh dikatakan Roh Kudus nggak? Coba. Kejadian 1 nomor 1, roh Allah melayang-layang. Itu Roh Kudus atau tidak? Iya. Ada Itu roh Allah. tertulis, ada nggak tertulis itu Roh Kudus? Tidak, tapi Roh Allah itu ya Roh Kudus. Oke, roh yang kamu ini berasal dari roh Allah nggak? Kalau saya sudah terima Assalamualaikum Bang Farouk. Saya sudah rohnya roh Kudus. Iya, Roh Kudus, Bang. Roh Kudus itu di Kejadian 1 nomor 1 ada nggak tertulis Roh Kudus? Roh Allah. Nah, kamu itu berasal dari Allah nggak? Iya. Semuanya. Hah? Bukan hanya satu, Oke. semuanya. Semuanya Berarti ciptaan, di barang-barang. Zakaria 12 nomor 1 Tuhan itu menciptakan roh atau tidak? Sebentar. Biar Assalamualaikum. Selamat siang. Waalaikumsalam, Bang. Gini kak, kalau roh itu ada juga dalam ayat Mau bertanya tadi, masih ngomong pula ya kan? Itu ada juga. Jadi roh itu banyak macam-macam kan. Mute dulu, Bang. Mute dulu, Bang. Iya, pertanyaan kan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bang. Allahu Akbar. Bang Farouk Sanipar. Mau bertanya, Ketua API Sumatera Utara gitu, mau tanya aja Bang. Iya, Bang Faruk lagi sholat. Nah, kalau nggak menjawab iya, berarti iya. kan aku Baru- udah menjawab nih salam Abang. Oke, Gitu. insyaallah. Tadi sama Uniripa tadi bertanya masuk ke Bang apa? Ke tanya Bang Farouk Sanipar. Mohon katanya. maaf ya saudara imanku, mohon maaf banget. Kalau terjadi perdiskusian tolong jangan ngomong dulu pertama. Kedua, tolong Benar. kalau terjadi perdiskusian sabar, udah dijawab salamnya Mas Sal 2 kali. Dijawab Mas Sal 2 kali. Karena kita nunggu hoten lama loh. Udah ini Bapak Ru, Maaf. silakan Bapak Ru. Maaf. Ya, apa Saya itu, Pak? menyimak dulu lah, nanti ada kesempatan saya tanya lah.
Ya, apa-apa itu Bang Paru, nih Bang Paru. Dari Itu udah Unirifa Bang tadi Paru, ya, silakan. dari Unirifa Baru tadi. salah. Ya Bang. Kemana Bang Baru? Dari Unirifa bukan? Iya iya iya. betul. Oh, abang yang mualaf. Oh. Iya iya iya. Kapan Insya Allah, syahadatnya insya bang? Udah syahadatnya dulu tahun 2008, tapi mengenal Muslimin Islam ini baru setahun yang lalu lah, dari komal-komal ini. Komal-komal karena kan kami nggak ada bimbingan mualaf di tempat kami Bang, jadi minta arahan dari Bang Faruk, diarahkan bersama Umi Ripa. Oke, tunggu dulu bang, sebentar bang. Sebelumnya aku tanya dulu. Dari 2008 Ya. sampai 1 tahun belakangan ini, tapi tahun 2024 ya. Oke. Iya. Apakah Dua- abang 25. pernah melakukan ritual? 2025 lah sekarang. Iya. Apakah abang pernah melakukan ritual penyembahan selain menyembah kepada Allah? Hari itu udah sempat ke gereja, tapi sekarang ini kan udah mulai belajar Islam, jadi kan sekarang udah Iya. sholat pun udah tahu. Jadi kan Bentar, yang nggak ada Bang. yang kami Ya, tidak ada bentar, yang Bang. membimbing gitu. Ya sebentar bang Mabir, sebentar bang Mabir, pelan-pelan bang Mabir. Waktu Iya, aku iya. kecil dulu, apakah abang ikut melakukan penyembahan ritual? Noise dia Bang Paru, suara kendaraan. Hari itu udah sempat tapi kan nggak masuk lagi ke hati itu karena udah masuk Islam kan. Iya, tapi kan pada waktu itu setelah abang kan syahadat 2008. Oke. Itu kan Abang karena menjalani Islam ini, abang sempat ke gereja kan? iya Ini sempat. bisa cari tempat yang enak nggak kalau ngomongnya? Bang Biring noise, suara kendaraan, suara motor, suara mobil. Bisa agak-agak Iya, tempat iya. nyari aman nggak? Iya iya. Beri Pak ini. Kadang suara mobil, suara motor. Coba biar enak ngomongnya. Iya iya. Iya. Lanjut. Abang kan udah pernah melakukan ritual peribadatan juga, abang pergi ke gereja kan? Ini, Iya Kak, iya Kak, betul. Saya lanjut kerja dulu. Nanti kalau misalnya udah ada punya waktu buat aku, baru invite aku lagi ya. Oke. Nah, setelah itu ya, apakah abang ada bersyahadat lagi? Tidak ada, nggak ada lagi bersyahadat. Nah, Cuman sebenarnya gini, ada sebenarnya gini Bang Mabir Benar. ya, izin Bang Mabir ya. Seharusnya abang harus syahadat kembali nih Bang. Iya. Itu sudah pernah saya tanyakan sama Najar di sini kan, ikuti saja sholat kata sekarang udah saya pun udah belajar sholat, udah bisa sholat. Anak saya pun udah sekarang udah ada di pondok Tapis 2 di Tuntungan. Satu di Tapis Zulkarnain, satu di Tapis Darusan. Oh, abang sholatnya kapan? Darupas. 2 tahun yang lalu sampai sekarang insya Allah belum pernah tinggal lah, misalnya masih belajar. Alhamdulillah. Oh, oke. Jadi apa yang bisa Jadi kan- kubantu ini Bang Mabir? Apa yang bisa kubantu Bang? Udah sunat Bang Mabir? Udah ada insya Allah. Oke, apa yang bisa kubantu ini Bang? Pertama dulu kami kan tidak ada pembimbing di sini mualaf, jadi kan kalau bisa diarahkan supaya bisa mengajak mualaf ini sholat mengenal Islam. Satu dulu, soalnya kan saya bukan istilahnya apa kan, saya sudah belajar lah, lihatlah. Dulu kan sholat pun nggak tahu, alhamdulillah pun nggak tahu arti, sekarang udah belajar. Jadi sini nggak ada pembimbingnya. Jadi kan satu lagi kan kan ada surat mualaf katanya ada dengar-dengar dari kawan-kawan juga kan. Nah, jadi anggota API. Nah, jadi anggota API kan. Itulah mau bertanya tadi masuk Komal Umi Ripa diarahkan ke Komal Bang Faruk apa? Iya, betul. Saya ketua harian Apologi Islam Sumatera Utara, makanya diarahkan. Iya. Oke, gini. Berarti lebih dari 1 orang ini mualaf yang mau kita bina. Di sini ada bukan kita bukan sok pintar. Kadang orang ini kan tahu kayak mana cara sholatnya. Dia nggak tahu cara sholat pun belum tahu kata-katanya, rukun-rukunnya belum tahu. Jadi nggak ada yang mengarahkan di sini. Jadi kan saya mau berperan atau mengajak atau mendakwahkan, tapi kan saya nggak punya ilmu. Jadi bagaimana bisa saya dapat ilmu itu kan gitu. Ya, Berarti butuh guru Bang Paru. Bang Mabir, abang di Madiannya di mana Bang Mabir? Medan Tuntungan. Oh, Medan Tuntungan.
Masjid kami Nurul Iman ini, Nurul Iman. Nanti kita selanjutnya bicara melalui WA. Nanti insya Allah ketika nanti Bang Faruk berkunjung ke sana, tolong dikumpulkan mu'alaf-mu'alafnya, kan gitu. Nanti insya Allah kita akan siapkan guru pembimbing khusus buat mereka sesuai dengan waktu mereka, kapan mereka lempangnya. Iya. Berarti poinnya butuh ini aja Bang, butuh guru aja Bang istilahnya, Iya. poin pertamanya. Insya Allah Bang. Nanti insya Allah, jadi nanti ya kegiatan mu'alaf di sana itu masuk ke dalam manajemen TPA Bang Faruk, bukan apologet Islam Indonesia Bang ya. Masya Allah. Di luar dari apologet Bang ya. Keren Ya, Bang Faruk. karena kegiatan TPA ini di luar apologet Islam. Karena aku masih membawa nama TPA Bang Faruk, karena kan biaya atau semua biaya ya yang keluar, yang disalurkan di TPA Bang Faruk ini, ya maaf cakap teman-teman ya, sekron, cair dong Bang Ca. Maaf cakap ya, itu tidak ada dana dari apologet Islam Indonesia maupun dana dari apologet Sumatera Utara yang masuk ke dalam TPA Bang Faruk. Luar biasa. Keren. Takbir. Bang Faruk, keren kau. Aku kan besok ke Jakarta ini Bangku. Ya. Paling aku bisanya Bang kasih info sama Bang di hari Senin atau di hari Selasa Bang. Senin ya. Insya Allah lah, insya Allah. Besok berangkat ke Jakarta Bang. Bang Faruk besok berangkat ke Jakarta. Karena untuk kayak gini harus aku sendiri yang terjun ke sana nanti sama Ustadz. Tuh. Iya. Karena kan harus banyak yang diceritakan ini kan, banyak yang harus diluruskan. Makanya aku bilang nanti sama Abang, aku minta tolong siapapun mu'alaf yang memang mau belajar dan mau dibimbing di situ, kumpulkan nanti di suatu tempat, nanti kami datang ke sana. Kan kita nggak bisa memaksakan waktu dari teman-teman kan. Nanti mu'alaf ke sana, cobalah kita musyawarah, bisanya di jam berapa, hari apa saja belajarnya. Nanti gurunya itu yang kita paksakan supaya dia menyesuaikan waktunya untuk mu'alafnya. Gitu Bang. Insya Allah. Keren. Ya. Oke Bang. Insya Allah. Keren. Ya, aku udah kasih nomor wawaku sama Uniriva tadi aku kasih udah. Tapi kalau Abang mau simpan nomor wawaku sekarang boleh Bang. DM lah. DM kalian. Gak apa-apa, Follow dia. Langsung aja tuh di taping di bawah. Gak bisa buka DM. Di taping di bawah aja. The King. Typing nomor Bang Faruk, The King. Typing nomor Bang Faruk. Itu Andi Balas dah. Andi Balas. Berku sematkan. Bentar berku sematkan. Di screenshot Bang Biring, screenshot. Gak bisa rupanya aku sematkan. Bang Biring di screenshot. Nah itu Bang udah banyak tuh Bang. Catat aja juga boleh, langsung catat itu. Iya. Udah aku tangkap layar aja lah kan biar gampang. Oke, mantap. Iya, layar SS, ya. Iya. Jadi maaf mengganggu sebelumnya, hanya saja kan ini sedikit cerita 1 menit aja lah Bang Faruk. Ya silakan Bang, silakan. Gak apa-apa, luangkan waktu Bang. Santai aja kita, jangan Udah terburu-buru. sekarang nggak apa-apa, nggak ada hotel, nggak turun hotelnya. Udah gak apa-apa, gak peduli hotel itu, gak lebih berharga hotel itu daripada saudaraku yang mu'alaf. Bang Faruk. Dia gantung. Hoten apa hoten? Gak berharga hotel. Tadi aja hotennya diturunkan Bang Faruk kok dia. Silakan Bang. Ya, silakan, Itu si Bang. Pinky hotel itu. Kan kami kan nggak ada yang membimbing. Jadi kan kebanyakan di mualaf di sini, kami sini ada sekitar lebih 20 mualaf. Masya Allah. Masya Allah. Nah, jadi kan kadang kan kuajak juga sholat gitu kan, termasuk berdakwah kita bilang kan, karena sholat itu kan Iyalah. dari Tiang Ustaz agama. saya dengar pun sholat itu Tiang agama. bukan sebenarnya tiang agama, tapi ibadah itu sebenarnya bukan sholat itu, tapi mengajak berbuat baik dan mengingatkan kebaikan kan gitu, kata-kata Ustadz yang aku dengar kan gitu. Nah, jadi ini ada beberapa kawan-kawan yang mualaf, dia sholat pun nggak tahu, bacanya pun nggak tahu, jadi kemana lah saya bertanya. Jadi kan di Kemal-Kemal Bang Zuma, kalau Uniripa, Bu Nora, semuanya lah, ya Bang Nandar, semua inilah ini baru masuk aku ini baru tahu juga aku marga Senipar ya. Biasanya kan Kristen juga kan, tapi ini udah sama-sama mualaf juga pikirku. Jadi kan
kalau misalnya untuk bertanya saja, kalau misalnya untuk nambah ilmu kan bisa gitu maksudku tadi. Jadi Siap. Jadi Kalau- intinya insya Allah, Bang, jadi- insya Allah ada solusinya karena memang kan selaras dengan programnya Bang Faruk kan. Selaras dengan program TPA-nya Bang Faruk. Jadi dulu pun Bang, aku pernah membimbing mu'alaf di daerah Patumba. Tahu Bang Patumba kan? Tahu lah, Ada keluarga, tahu. ada keluarga yang mu'alaf di situ. Ada beberapa bulan aku yang siapkan ustadznya di situ. Setiap bulannya itu mereka bikin kirim laporan pengajian mereka, belajar mereka ke aku. Dan setiap bulannya TPA Bang Faruk yang bayar honor dari ustadznya itu. Alhamdulillah Bang, memang keluarga itu, anak-anak mereka itu tinggi antusiasnya untuk belajar. Alhamdulillah sekarang mereka sudah masuk ke dalam pondok pesantren. Masya Allah. Ya, mondok Luar mereka. biasa, luar biasa. Nah, karena mereka sudah mondok kan gitu. Ustadz yang tadinya kita pakai untuk bimbing mereka kan berarti saat ini nganggur lah dia kan gitu. Nyantai-nyantai lah bahasanya. Nah, jadi nanti karena gini loh teman-teman ya, memang ini rezeki ini kan gimana teman-teman ya, rezeki untuk umat ini gitu loh teman-teman ya. Ustadz kita pun senang ketika dirangkul sama TPA-nya Bang Faruk gitu loh. Insya Allah mereka pun senang. Jadi kalau nanti makanya kita lanjut nanti melalui WA saja. Alamat detail abang di mana? Nanti ku cocokkan sama ustadz itu jauh nggak rumahnya. Nanti kalau jauh rumahnya, kita akan cari ustadz yang jauh lebih dekat dari situ lagi. Gitu loh. Di ustadznya di daerah mana tinggal? Patumba, kemarin itu Patumba. Oh, enggak. Oh, Di mana Patumba alamatnya, kemari. Amplas lah. Daun Oh, Medan. Oh, tapi abang tadi tuntungan abang bilang. Tuntungan. Iya. Enggak, maksudnya yang kamu bilang tadi ustadznya dari mana? Kan Patumba abang dekat itu kemana? udah ke dalam dia, udah dekat tuntungan itu. Harus dia jauh ke dalam Patumbanya. Oh, dari daerah biru-biru lah itu. Ah iya betul. Iya, biru-biru. Biru-biru. Iya, daerah itu. Jadi kami kalau situ jauh lah, 1 jaman juga ke tuntungan. Enggak bang. TPA Bang Faruk untuk membina mu'alafnya dimudahkan, ustadz yang disusahkan. Mualafnya dimudahkan, ustadznya disusahkan. Disusahkan. Iya memang betul. Aku Iya, setiap betul. ajak ustadz bergabung di TPA aku kasih konsekuensi begitu. Mu'alafnya itu dimudahkan. Kalian para pengajar, kalian yang disusahkan, harus bersedia kalian. Kalau tidak mau bersedia, jangan bergabung di TPA aku. Tuh. Karena pun dia Jadi sebenarnya gini Bang, kami yang jemput bola, kami yang kayak kemarin saja di Patumba itu, ustadz itu yang mendatangi rumah mu'alaf itu setiap malam, seminggu 3 kali. atau Makanya waktu lah. kalau kumpulkan nanti di mana mereka, kan gitu. Nanti kami yang datang ke sana sambil kita musyawarah hari apa nih jadinya kan gitu. Ustadz nanti yang datang ke tempat abang. Saudara-saudara mu'alaf itu nggak usah kemana-mana, nggak usah jauh-jauh. Itu Terima Kalau kasih itu mereka dulu di situ. perjumpaannya kalau di masjid nggak perlu kita lapor sama BKM gitu biasanya. Asalkan nggak kurang tahu juga kayak mana. Bisa juga dilapor. Makanya aku bilang itu koordinasi abang dulu kan gitu sama teman-teman yang mu'alaf. Kalau ketemunya nanti di masjid silakan di masjid. Tapi kalau ketemunya di warkop sabar dulu Bang, karena butuh biaya juga bayar minum dan makan kan. Enggak, intinya koordinasi abang lah. Nanti abang kumpulkan, abang nanti pas sholat ataupun ketemu nanti tanggal segini udah janjian sama Bang Faruk. Tanggal 15 contohnya nanti kita kumpul di sini ada Bang Faruk mau datang. Ya Bang, siapkan lah. Tinggal Bang Faruk datang ngasih informasi, ngasih arahan baru gimana nanti eksekusi gitu. Ya, nanti Kalau tempat belajarnya saya rasa masjid mengizinkan. Masjid pun mengizinkan itu. Karena kan majelis taklim yang mau diadakan di tempat itu kan gitu. Saya rasa nggak mungkin lah masjid itu ngelarang orang ada majelis taklim kan untuk memberikan waktu. Pastilah saya sih berapa orang mau aja, cuman kan nanti semua dikumpulkan saya nggak berani apa, cuman bisa saya ingatkan satu-satu soalnya kan banyak juga yang
nggak sholat juga, ku nampak. Iya, Misalnya jadi gini bangku, Bang Mabir, abangku gini abangku ya. Aku pun berangkat dari seorang mu'alaf, sama-sama kita mu'alaf. Arti mu'alaf itu yang dirayu hatinya. Menghadapi mu'alaf ini, Bang, kita harus dengan lembut, Bang. Gak bisa kita tegas langsung, haram ini, haram, halal ini. Kalau kau gak sholat, murtad kau begini-gini. Gak boleh begitu. Bang Paru, bentar Bang Paru, ada yang komen ini, ada yang komen. Jangan keras-keras sekali. Enggak, ada yang komen, Bang Paru, ada yang komen, biar aku yang bayar warkopnya katanya. Biasa Katanya. kali kalian suka motong. Biar aku, Iya. kata yang komen, kata Bang Arzi, biar aku yang bayar warkopnya katanya. Kalau Iya. misalnya ketemunya di warkop, Masya Allah kan? Jadi gini aja Bang Mabir ya. Nanti ustadz yang kita suruh ke sana ini adalah ustadz yang memang terbiasa menghadapi mu'alaf. Ya, terbiasa menghadapi mu'alaf. Mereka itu harus kita rayu, Bang. Sebelum kita paparkan